Jadi untuk tutorial menurutnya kita search dulu pakai slide perpusnas.go.id. Nah, ini kita scroll ke bawah dan ada di bagian sini dukungan teknis slide versi 3. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kita tunggu dulu. Pastikan jaringan kalian bagus ya dan internetnya lancar. Kita tunggu dulu. Mengulang. Nah, kalau sudah kebuka seperti ini, kita ada bagian installer platform PHP open source ini, diklik aja. Nah, terus kalian perhatikan di sini ada open source installer slide yang versi 3.2. Terus kalian scroll ke bawah, ada 470 MB ini, kalian bisa download, klik aja. Jadi dia akan otomatis terdownload kalau sudah diklik. Nah, ini kita tinggal menunggu proses mendownloadnya. Kalau sudah, nanti tinggal diklik di open file di sini. Nah, terus kita bakal ekstrak dulu. Ini klik kanan, terus WinRAR, extract files. Di sini OS, terus kalian klik OK. Di file LC sini kita mulai mengekstraknya. Kita tunggu lagi proses pengekstrakan. Prosesnya juga memakan waktu lama ya ini. Lama. Tunggu lagi. Nah, kalau sudah, kita klik di data yang pas tadi yang kita simpan, terus kita klikkan examnya di sini, klik aja, terus kita scroll, cari di exam control exe. Jadi yang exam control exe, terus klik. Sini akan mudah seperti ini, dan MySQL itu kita klik start, sama Apache-nya juga. Klik juga start, terus di bagian Apache-nya itu kita klik admin. Nah, nanti akan membuka halaman seperti ini. Baik, loading, kita tunggu. Nah,
Udah halaman seperti ini, kita klik ke back office-nya. Back office ini lalu akan muncul seperti ini, dan ini adalah slide usernya, dan ini adalah passwordnya yang udah kalian buat sebelumnya. Terus pas sudah, kita masuk aja sign in. Terus di sini lokasinya itu perpustakaan pusat. Terus kita masuk lagi sign in. Nah, di sini akan tertera seperti ini. Oke, di sini scroll ke bawah hingga menemukan administrasi. Terus scroll lagi sampai menemukan pengaturan umum, dan scroll lagi sampai menemukan lokasi ruangnya. Dan di sini sudah terlihat dengan ada plus tambah warna hijau ini, kita klikkan saja di situ. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Dan untuk lokasi perpustakaan sendiri itu perpustakaan pusat, dan untuk kodenya sendiri itu 0104. Untuk namanya sendiri itu bisa ruang diskusi bersama. Kita pakai contoh di ruang diskusi bersama. Untuk deskripsinya sendiri bisa menyesuaikan. Ini saya memakai ini. Oke, seperti ini. Lalu ini disertakan tanpa pilihan, tapi jika kalian ada pilihan, masukkan saja. Kalau sudah seperti ini, kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Untuk lokasinya sudah tergantikan. Yang pertama, kita scroll ke bawah untuk klik menu administrasi, kemudian klik sub menu pengaturan umum, dilanjutkan dengan klik sub menu layanan Sabtu dan Minggu. Nah, di sebelah kanan akan ditampilkan dua kotak centang. Kita pilih salah satunya. Semisal kita pilih hari Minggu untuk libur, maka kita centang. Nah, untuk memberitahukan kepada sistem bahwa hari-hari tersebut tidak ada layanan perpustakaan, kemudian klik simpan. Pada halaman pertama ini, pilih back office, kemudian scroll ke bawah untuk memilih menu pengaturan administrasi, dilanjutkan dengan mengklik salah satu submenu, yaitu submenu pengaturan umum. Kemudian scroll ke bawah untuk klik submenu nama perpustakaan. Nah, untuk nama perpustakaan bisa diganti dengan perpustakaan yang diinginkan. Contohnya perpustakaan Universitas Airlangga, dan untuk jenis perpustakaannya pilih perpustakaan perguruan tinggi. Untuk gambar logo harus menyiapkan gambarnya terlebih dahulu. Setelah itu, jika gambar logo telah disiapkan, upload sesuai dengan yang diperintahkan di tampilan ini slide berikut. Setelah semua rangkaian sudah selesai, dilanjutkan dengan simpan pengaturan nama perpustakaan tersebut, dan bisa dilihat nama perpustakaan sudah diganti. Untuk tutorial pengelolaan bahan pustaka, yang pertama klik menu katalog, kemudian nantinya akan klik sub menu entry katalog. Jika sudah klik sub menu entry katalog, akan menampilkan form yang berupa data untuk mengisi entry katalog tersebut. Nah, untuk jenis bahan, misalnya monografi, buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Misalnya kita pilih jenis bahan monografi, kemudian untuk judul utama, kita masukkan judul utama buku tersebut sesuai dengan yang kita pilih. Nah, jika terdapat anak judul pada buku tersebut, maka
silakan diisi. Jika kalau tidak ada, maka kosongkanlah. Nah, untuk penanggung jawab ini bisa dimasukkan penanggung jawab berupa pengarang dari buku tersebut. Nah, untuk tajuk pengarang utama kita isi sesuai dengan penanggung jawab dari buku tersebut. Dan jika terdapat pengarang tambahan, maka masukkan tajuk pengarang tambahan yang ada di kotak luas. Kalau tidak ada, maka kosongkan. Nah, untuk penerbitan diisi dengan tempat terbit, penerbit, dan juga tahun terbit dari buku tersebut. Nah, untuk deskripsi fisik sendiri, isi kotak luas jumlah halaman sesuai dengan bukunya, kemudian keterangan ilustrasi buku tersebut, kemudian nantinya akan diisi dimensi dari buku tersebut dan bibliografi bahan sertaan jikalau dari keterangan ilustrasi, dimensi, dan bibliografi bahan sertaan itu ada. Nah, untuk edisi isi edisi 1 sesuai cetakan pertama pada buku tersebut. Nah, untuk subjek sendiri, jika subjek utama telah ditentukan, maka isi pada kotak luas tersebut dan nomor klasifikasi DDC, kemudian isi nomor panggil bahan pustaka tersebut, kemudian yang terakhir isi nomor ISBN yang terdapat pada kulit belakang buku tersebut. Nah, untuk catatan bisa diisi jika memang ada tambahan, dan yang bahasa kita pilih dengan bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa pada buku tersebut. Nah, untuk bentuk karya tulis bisa diisi sesuai dengan bentuk karya tulis yang ada pada buku tersebut. Untuk kelompok sasaran bisa diisi untuk kelompok sasaran umum sesuai judul buku yang dipilih nantinya. Kemudian yang terakhir tampil di opak, dan kemudian simpan entry katalog tersebut. Nah, untuk data bibliografis dari katalog yang ingin kita tambahkan telah tersimpan rapi. Setelah itu pilih selesai, kemudian bisa dicari di daftar katalog sendiri, dan nantinya akan menampilkan dari data yang sudah kita entry di katalog tersebut. Oke, jadi kita bakal ke bagian pengelolaan anggota. Di sini kalian bisa klik mengenal opsi keanggotaan, kemudian bagian entry anggota. Nah, di sini bakal ada data-data yang harus kalian isi untuk menambahkan data anggota. Nah, di sini kalian bisa masukkan sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ada.
Nah, ini aku cuma mau kasih contoh aja, jadi ada beberapa data yang gak akan aku kasih isi. Pokoknya kalian isi aja data-data yang udah ada. Sudah kalian bisa simpan. Nah, nanti bakal ada bagian kayak gini. Kalian bisa isi yang belum ada, kayak foto anggota ini. Kalian bisa ke bagian foto anggota, kemudian kalian bisa unggah file yang kalian punya, atau kalian bisa langsung ambil fotonya. Di sini aku menyesuaikan fotonya. Nah, kemudian setelah datanya udah lengkap, kalian bisa klik simpan. Kemudian kalian bisa cek kartu anggota kalian. Nah, kartu anggota nanti bakal berbentuk PDF kayak gini. Setelah download, kalian bisa cek. Nah, nanti tampilannya bakal kayak gini untuk kartu anggotanya. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kalian bisa klik selesai. Nah, data anggota nanti bakal otomatis tersimpan di daftar anggota. Nah, seperti kayak ini. Kalian juga bisa otak-atik bagian lainnya, kayak di daftar perpanjangan kalian bisa tambahkan nama anggotanya. Nah, nanti kalian bisa ganti atau perpanjang anggota lewat bagian ini. Nah, di sini ada tanggal berakhir, kalian bisa ganti tanggal berakhirnya sampai sesuai yang kalian mau. Di selanjutnya kalian bisa simpan data yang sudah kalian perbarui ini. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Oke, jadi untuk pengenalan anggota mungkin segitu dulu. Kalian bisa coba-coba bagian keanggotaan yang lain. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan entry peminjaman dan juga pengembalian. Jadi teman-teman bisa mengelola layanan sirkulasi peminjaman dan juga pengembalian. Syarat untuk melakukan pengelolaan tersebut, teman-teman juga sudah harus menyertakan atau memasukkan anggota ke dalam indeksar kalian, dan juga teman-teman juga sudah memiliki eksemplar yang ditambahkan. Yang kita butuhkan nantinya yang pertama adalah nomor anggota. Nomor anggota ini yang nantinya akan dimasukkan ke entry nomor anggota yang akan meminjam. Lalu selanjutnya teman-teman juga harus mengetahui nomor barcode dari setiap eksemplar. Di sini contohnya saya ada dua, ada nomor barcode, ada keamanan, dan juga jejak pintu surga. Nah, di sini teman-teman bisa mencatat ataupun mengcopy dari nomor tersebut. Lalu teman-teman bisa pindah ke sirkulasi entry peminjaman. Setelah itu di kolom masukkan nomor anggota, teman-teman bisa memasukkan nomor anggota, cari anggota. Setelah itu teman-teman bisa memasukkan nomor barcode yang sudah kalian catat tadi. Sini setelah teman-teman langsung mencet OK atau enter, akan otomatis masuk ke dalam keranjang peminjaman. Setelah teman-teman mengetahui sudah ada buku yang ada di dalam tabel keranjang peminjaman, maka teman-teman bisa lanjut ke atas dan memilih untuk simpan. Setelah itu teman-teman bisa diarahkan ke dalam tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa cetak slip peminjaman maupun cetak slip peminjaman secara langsung. Jika teman-teman sudah selesai untuk mencetak slip atau stroke, silakan teman-teman selesai. Nah, setelah itu untuk entry pengembalian teman-teman hampir sama sirkulasi. Setelah itu teman-teman bisa mencari entry pengembalian. Nah, berbeda dengan
entry peminjaman yang membutuhkan nomor anggota, di entry pengembalian teman-teman harus memiliki nomor barcode dari buku eksemplar yang digunakan. Nah, di sini contohnya. Nah, beginilah tampilan setelah teman-teman memasukkan nomor barcode yang akan dikembalikan. Di sini nomor pinjaman, ada tanggal pinjam, jatuh tempo, dan juga tanggal kembali, dan juga hari terlambat jikalau sudah terlambat. Setelah itu teman-teman bisa kesimpan. Proses berhasil. Di sini teman-teman bisa mencetak slip pengembalian ataupun surat pengembalian. Lalu, nah di sini mengingat di sini sudah ada jatuh tempo yang terlewat, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk memberikan sanksi. Caranya di aksi ini di bawahnya ada tulisan pelanggaran, teman-teman bisa memilihnya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih jenis pelanggaran, jenis denda, dan juga jumlah denda maupun jumlah skorsing yang teman-teman inginkan. Misalkan jenis pelanggarannya terlambat, dendanya juga diganti uang. Nah, kita bisa memasukkan 10.000. Lalu teman-teman bisa memencet simpan. Setelah teman-teman bisa mengkonfirmasi yang tadi, teman-teman akan kembali ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa cetak surat pelanggaran. Lalu teman-teman juga bisa mencetak slip bukti pengembalian dan lain-lainnya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, setelah itu teman-teman sudah selesai untuk mengembalikan koleksi yang dipinjam oleh pengguna.